Hari ini kita akan bicara tentang narkotik analgesik dan antagonis gitu ya. Jadi narkotik analgesik yang banyak dipakai untuk penghilang rasa nyeri yang lebih hebat gitu ya. Jadi akut biasanya ya, yang nggak bisa diatasi dengan obat-obat antiinflamasi non steroid yang lain gitu ya. Dia terpaksa ke golongan narkotik yang lebih kuat lagi gitu ya. Nah, analgesik opioid, definisi penggunaan dan bahayanya, nama lain opiat, narkotik, dan opioid gitu ya. Jadi banyak tingkat derajat nyeri yang harus diberikan dengan obat-obat ini ya. Jadi kita hati-hati sekali, jangan dikit-dikit kita ngomongkan orang penyalahguna gitu ya. Misalnya cancer tertentu ya harus menggunakan golongan morfin gitu ya. Karena nggak bisa ngatasi nyerinya. Gitu. Jadi tolong sejawat ya para mahasiswa juga masyarakat jangan salah kaprah gitu ya. Jadi penggunaan obat-obat tertentu penghilang rasa sakit itu terutama kanker stadium tinggi itu ya harus pakai penghilang rasa nyeri yang kuat, itu nggak bisa yang biasa-biasa gitu ya. Kasihan sekali lihat mereka itu ya, luar biasa sakitnya ya, apalagi yang ramai sekarang kaum lelaki ya yang dengan BPH ya, karsinoma prostat gitu ya, itu luar biasa sakitnya ya, mau kencing sakit itu ya, sedangkan waktu yang dia biasa saja untuk kencing aja harus dibawa ke mana-mana kateternya ya. Jadi itu tolong diingat gitu ya. Jadi tidak semua orang nanti kalau pengguna obat itu pasti dalam tanda petik nakal gitu ya. Jangan-jangan itu ya. Kita nggak boleh menghakimi, kita lihat dulu kenapa dia menggunakan obat itu. Kalau memang karena penyakit ya hati-hati ya. Yang kedua misalnya juga kalau pada waktu chest pain yang nyeri sekali kadang-kadang juga diberikan morfin untuk menghilangkan rasa nyeri yang berlebihan pada serangan jantung. Ya, kuretase juga menggunakan obat-obat penghilang rasa sakit yang luar biasa gitu ya. Ya, pasien-pasien yang dikuret gitu ya. Kesadaran, jadi beda dengan analgesik biasa, kesadaran menurun, euforia, rasa gembira, adiksi, ketergantungan, kemudian ketergantungan obat, efek antipiretik tidak ada, adanya toleransi. Toleransi artinya kecenderungan adanya peningkatan penggunaan dosis obat. Ya. Kemudian penggolongannya ada alkaloid opium alamiah, itu morfin, kodein, tebain. Nah, yang hati-hati kodein ya, kodein itu banyak juga dipakai sebagai obat batuk ya. Jadi yang menggunakan itu nanti positif kalau diperiksa urinnya. Jadi pihak penegak hukum juga harus hati-hati. Yang kalau pakai kodein juga pasti positif, padahal bukan termasuk golongan narkotik itu ya sebenarnya. Yang semi sintetik heroin, hidrokodon, kemudian sintetik metadon, meperidin, derivat loperamid, dipenoksilat. Nah, loperamid ini walaupun dia termasuk golongan ini, tapi dia dipakai bukan untuk obat-obat gangguan jiwa atau apa, enggak ada ya. Atau untuk penghilang rasa nyeri, enggak. Justru loperamid dipakai untuk anti diare gitu ya. Kemudian antagonis opioid ini yang mesti kita ngerti sebagai dokter. Antagonis opioid inilah yang dipakai sekarang sebagai antidotum ya kalau keracunan naloxon, leparpolan, nalorfin, keracunan daripada morfin. Jadi Anda kalau ada pasien yang keracunan morfin atau penggunaan dosis obat morfin yang tinggi, obatnya tiga ini. Biasanya disediakan di center-center psikiatri ya, di rumah sakit jiwa gitu ya, disediakan itu obat-obat itu ya. Nah, penggolongannya agonis opioid, morfin dan metadon, antagonisnya naloxon, nalorfin gitu ya. Agonis antagonis misalnya agonis parsial pentazocin, parsial itu artinya sebagian saja gitu ya. Kemudian ada antagonis agonis, kerja campuran nalorpan ya. Tapi sifat antagonisnya lebih besar daripada agonisnya ya. Nah, kalau morfin ini berupa getah biji kapsul tanaman popi, Papaver somniferum, ya. Alkaloidnya opiumnya 25%, berat opiumnya 2, ada dua golongan ya. Penantrin itu morfin 10%, kodein 0,5%, tebain. Kalau benzil isokinolin itu papaverin 1% dan noskapin. Nah, papaverin ini kadang-kadang banyak dikombinasikan
pada obat-obat injeksi untuk mengurangi nyeri waktu suntikan disuntik ya. Ya, banyak itu ya Pak Ferry ya. Nah, mekanisme kerja ini reseptornya stereospesifik atau bersifat saturable, dapat harut ya, yang disebut reseptor ligan endogen. Ini opioid agonis ligan endogen. Dalam keadaan normal reseptor opioid ditempati oleh ligan endogen, contoh senyawa ligan endogen, metenkefalin, leuenkefalin, kemudian ini dalam bentuk endorfin ya. Nah, efek farmakologi pada susunan saraf pusat bisa depresi, penekanan atau stimulasi perangsangan gitu ya. Ada efek psikis, efek analgesik, konstriksi pupil. Jadi salah satu tanda keracunan daripada morfin ini kita center gitu ya. Jadi pupilnya mengecil sekali, itu tanda-tanda keracunan gitu ya. Eksitasi, depresi pusat pernapasan, simulasi pusat muntah, depresi pusat batuk. Dan biasanya mempunyai bau nafas tertentu gitu ya. Tapi ini bagi yang expert yang tahu ya. Kemudian efek farmakologis pada otot polos, saluran cerna, vesika urinaria, uterus, otot polos bronkus, kardiovaskuler, kulit ya, bisa semua terjadi berupa flaksid gitu ya, cenderung lemah gitu, melemas gitu ya. Reaksi alergi, urtikaria, ruam kulit, gatal, kemudian dermatitis kontak dan bersin-bersin. Kalau toleransi, efek depresi dapat mentolerir dosis besar sampai beberapa kali dosis letal. Tidak terjadi toleransi pada efek eksitasi, efek pada usus, dan efek pada pupil. Kalau indikasi bisa sebagai analgesik, edema paru akut ya bisa dipakai untuk mengurangi nyeri karena edema paru akut itu. Di kompensio cordis yang tadi saya ngomong tadi ya, terutama karena gagal jantung karena ventrikel kiri, antitosip, morfin dan derivat, antidiare, preparat sintetik, dan sedasi untuk premedikasi, preanestesi ya. Jadi tidak semua pengguna obat ini kita katakan penyalahguna gitu ya. Hati-hati sekali ya. Jadi ada orang-orang tertentu menggunakan obat itu karena nyeri yang kelewatan ya, misalnya juga nyeri karena trauma kepala gitu ya, atau disebut traumakopitis pada pasien ya, atau adanya tumor pada otak gitu ya, itu nyerinya luar biasa gitu ya. Oke. Indikasi sebagai indikasi ya dapat digunakan tadi yang saya ngomong infak miokard ya, nyeri jantung atau chest pain yang kelewatan gitu ya, nyeri sekali ya, bisa sampai nangis orangnya ya. Tumor ganas, kolik renal yang saya ngomong ya, kolik adanya batu misalnya di ginjal, empedu, itu sakit sekali gitu ya, itu dipakai obat ini. Jadi hati-hati, kita kadang-kadang langsung ngejudge orang yang pengguna itu adalah penyalahguna gitu ya, belum tentu gitu ya. Oklusi akut pembuluh darah perifer, paru dan koroner, perikarditis, pleuritis, pneumotoraks spontan, nyeri trauma, luka bakar, fraktur, nyeri pasca bedah. Nah, ini semua membutuhkan obat-obat ini, morfin ini ya. Apakah orang-orang dengan sakit penyakit ini tidak boleh digunakan gitu? Ya kalau semuanya disebut penyalahguna ya. Jadi tolong diingat para sejawat bahwa sebagai dokter kita mesti tahu tepat diagnosa menyebabkan tepat indikasi obat. Ya, itu kata kuncinya ya. Nah, kontraindikasi tekanan darah intrakranial yang tinggi, gangguan fungsi pernafasan, gangguan fungsi hepar yang berat, hipertrofi prostat, struktura uretra, bila pemberian morfin menyulitkan diagnosis, ya, kemudian hipotiroid, kombinasi dengan depresan lain, yang lain-lain untuk shock, kejang, dan delirium. Ya, ini semuanya penurunan kesadaran. Kemudian efek samping pada SSP, ansietas, ya, ansietas itu bingung, letargi, confuse, juga bingung gitu ya, aktivitas berlebihan, rencana mual muntah dan konstipasi. Kalau konstipasi itu bisa bersifat kembung, meteorismus ya, atau disusah dengan buang air besar gitu ya. Retensi urin,
alergi, urtikaria, dan pruritus semuanya gatal-gatal menyebabkannya kardiovaskuler, hipotensi postural, pusing dan sinkop sampai ke pingsan, ya, sinkop, adiksi dan ketergantungan obat. Interaksi efek analgesik, sedatif, depresi napas dapat ditingkatkan bila oleh penotiazin, mau inhibitor dan antitrisiklik depresan gitu ya. Antidepresan, trisiklik ya, trisiklik antidepresan gitu ya. Keracunan sebab overdosis untuk suicide bunuh diri atau kecelakaan gitu ya. Orang lain yang mencelakai gitu ya. Ya. Gejala koma, depresi pernapasan, pinpoint tadi saya sudah ngomong ya, pinpoint salah satu ciri daripada keracunan morfin ya, pinpoint bersifat simetris, dua-duanya kena gitu, kejang pada anak, tekanan darah menurun dan hiperhidrosis, meninggal karena depresi nafas, shock, atau komplikasi berupa pneumonia, edema paru ya. Itu yang harus kita waspadai gitu ya. Makanya kalau yang keracunan yang berat sekali itu kadang-kadang tidak bisa dikasihkan dengan antagonis morfin saja seperti naloxon atau nalorfin tadi ya. Kadang-kadang perlu didialisa gitu ya pasiennya gitu ya, benar-benar dibersihkan gitu. Diagnosis keracunan akut, trias, koma, pinpoint, depresi pernapasan, lambat dan dangkal, adanya bekas suntikan atau obat, nafas bau morfin ya tadi saya ngomong ya. Jadi ini hanya para ahli yang tahu bau itu ya, yang mengenal bau itu gitu ya. Jadi makanya untuk menangani kasus-kasus yang begini harus orang-orang yang memang profesional di bidangnya gitu ya. Terapi keracunan akut, atasi depresi pernapasan dengan antagonis opioid, buat napas buatan, kemudian stimulansia ya. Kemudian kalau keracunan peroral, bilasan lambung, antidotum kimia. Bilasan lambung biasanya kita bilas dengan susu, kemudian dibilas dengan larutan infus ya. Biasanya golongan lastat kita kuras gitu ya. Kita kuras baru diberi antidotumnya, obatnya apa gitu ya. Yang tadi antagonis opioid ini kita kasih ya. Kemudian katartik untuk operasi ya. Kemudian obat-obat opioid sintetik, meperidin dan derivat fenilperidin lain, metadon dan propoxifen. Tapi golongan ini biasanya untuk terapi substitusi dari golongan yang tinggi ke golongan yang rendah ya, sebelum balik ke yang biasa gitu ya. Untuk terapi substitusi untuk menghindari ketergantungan ya. Jadi pada waktu pengobatan mereka-mereka yang ketergantungan obat gitu ya. Penggunaan obat-obat ini gitu ya. Nah, meperidin dan derivat, efek farmakologi analgesik 800 sampai 50 100 mg MEP ya, sama dengan 10 mg morfin. Onsetnya cepat 10 sampai 15 menit saja. Durasinya pendek, cara kerjanya pendek sekali. Dosis toksik itu melebihi gejala, kalau gejala meningkatkan gejala stimulasi perangsangan, khasnya adalah tremor ya, tremor gemetar gitu ya, twitching, kelainan EEG. Kalau mata per sistemik refleks korneanya menurun gitu, per lokal pada kornea efek anestesi lokal dan efek iritasi ya. Nah, efek farmakologi lanjutan gitu, nafas dosis terapi sama seperti morfin, otot polos kalau pada usus menyebabkan spasmogenik, obstivasi. Kalau uterus normal ya, jadi perangsangan ringan saja. Hati-hati kalau pada akhir kehamilan efeknya nggak ada, tapi dengan oksitosin, intensitas, frekuensi, dan tonus dapat meningkat. Saluran empedu, spasme, itu lebih kecil daripada morfin, tapi lebih besar daripada kodein. Kalau spasme pada empedu ya, jadi spasme justru ya. Meperidin ini biasanya petidin dalam bentuk injeksi kebanyakannya, tapi ada juga sudah sekarang tablet 50 dan 100 mg. Kemudian Alprodin HCl, ampul 1 ml dan vial 10 ml ya. A 60 mg per mililiter gitu ya. Dipenoksilat ini derivat meperidin, efek konsistasi kuat ya. Indikasi anti diare ini ya. Jadi ini hati-hati, walaupun dia termasuk golongan meperidin ini atau golongan opioid, dia tidak digunakan untuk
untuk hal-hal yang lain ya, hanya untuk gangguan saluran cerna saja ya. Ya, jadi tapi dia walaupun hanya untuk diare dapat menimbulkan efek opoid yang nyata termasuk euforia, supresi, gejala putus obat, kemudian ketergantungan fisik ya, lomotil gitu ya namanya ya. Tapi ini kurang dikenal ya, yang dikenal itu lebih banyak ke apa yang tadi saya ngomong loperamid gitu ya, itu yang banyak ya. Tapi loperamid pun tidak menimbulkan efek opioid yang nyata gitu ya. Nah, ini loperamid yang saya ngomong ya, selektif pada usus dengan menurunkan motilitas usus, efektivitas meningkat gitu, seperti demoksilat, sukar masuk SSP, efek opioidnya justru tidak ada ya. Jadi jarang penggunaan misuse itu ya, jarang. Efek samping justru menjadi kolik, perutnya menjadi sakit itu. Toleransi jarang, Cmax-nya itu 4 jam. T setengahnya adalah 7 sampai 14 jam. Ya. Metadon derivatnya efek farmakologis secara kualitatif sama dengan morfin, ada dalam bentuk dua bentuk ya. Metadon efek analoginya itu 8 sampai 50 kali lebih kuat dari yang bentuk L isomer. Kalau yang D metadon dan daripada bentuk L ada bentuk D gitu ya. L itu left, kalau D itu dextra, kanan gitu ya. Efek depresi napas lemah, adiksi liability lemah, kemudian efek antidepresif kuat gitu ya. Metadon gitu ya. Nah, metadon dan derivatnya ini yang sifat utama yang menonjol analgesik yang efektif per oral, masa kerja yang lama di penekanan gejala pusopat dan ketergantungan fisik, pada penggunaan terus-menerus, efek menetap, analgesik intravena, efektivitasnya dan potensi lahan dan lama kerja sama dengan morfin, efek hipnotik itu lebih kecil dari morfin terhadap otot polos, morfin tetapi sama dengan morfin tetapi tidak berpengaruh terhadap ureter dan uterus gitu ya. Metadon oralnya baik, onset 30 menit gitu ya. Jadi setengah dosis tunggal lebih kurang 15 jam, pada pemakaian kronis itu agak meningkat setengahnya ya 22 jam. Metadon HCl, polamidon, dolopin, ini tablet 5 dan 10 mg, ada juga ampul vial dalam bentuk injeksi ya, 10 mg per mililiter untuk subkutan dan intramuskuler ya. Tablet 2,5, 5 dan 10-40 terapi adiksi opioid, dosis analgesik 5 sampai 10 mg gitu ya. Dosisnya ya. Nah, metadon ini efek samping sama dengan morfin, keracunan kronis, ini keringat lebih banyak, limfositosis, kemudian interaksi rifampicin mempercepat metabolisme dan memperkuat gejala putus obat. Ya. Diazepam dan antidepresan trisiklit menurunkan metabolisme ya. Itu pada tikus tapi ya, pada manusia belum terbukti gitu ya. Tapi pada tikus diazepam dan antidepresan trisiklit menurunkan metabolisme obat ini gitu ya. Nah, toleransi parsial terhadap efek enek gitu ya, miosis, sedasi, depresi nafas dan kardiovaskuler. Kemudian toleransi lebih lambat dibanding morfin, toleransi efek observasi itu tidak ada ya. Indikasi utama analgesik, terapi gejala putus obat, terapi adiksi heroin, kemudian peringatan wanita partus yang melahirkan, hanya bahaya depresi nafas pada neonatus gitu ya. Itu untuk metadon. Jadi ini biasanya untuk apa? Tadi nggak saya ngomong switching ya dari obat yang dari heroin ke obat yang lebih ringan nantinya ya. Jadi terapi gulas putus obat, terapi adiksi heroin gitu ya. Nah, yang antagonis opioid bekerja mirip morfin atau agonis dihasilkan oleh interaksinya dengan reseptor opioid. Efek antagonis dihasilkan oleh kerja kompetitif antagonis menggeser opioid lain dari reseptornya. Rumus kimia dasar sama dengan morfin dapat dibuat secara semi sintetik dengan mengganti gugusan metil pada morfin gitu ya. Nah, yang ramai dipakai ini yang pertama ini ya naloxone ya. Saya sempat juga buat di program TikTok saya tentang antidotum gitu ya.
Jadi sampai dokternya itu dokter, kalau nggak salah film dokter lawyer gitu, drama Korea gitu ya. Untuk mengatasi pasiennya yang keracunan morfin, dia dialisa malah ya, jadi sampai menghilangkan benar-benar sisanya gitu ya, dan dikasih naloxon gitu. Antagonis kompetitif murni, obat pilihan pada keracunan akut opioid, metabolisme di hepar 70% diekspresikan melalui ginjal di dalam 24 jam, masa kerjanya cepat ya, intravena 1 sampai 2 menit, SK 2 sampai 5 menit. Sering diperlukan dosis ulangan, waktu paru 60 sampai 100 menit, dapat menginduksi atau prespisasi gejala putus obat ya. Jadi ini yang makanya laku ya dipakai ya naloxon ya, dan yang baru adalah lepalorpan gitu. Efek agonis lebih kuat dari antagonis, digunakan untuk terapi keracunan akut opioid, dapat melawan semua efek depresi nafas opioid lain, pemberian parenteral gitu ya. Indikasi antagonis opioid, keracunan akut opioid, hati-hati pada dosis besar ya, atau gejala putus obat, efek analgesik tidak diadiksi, digunakan pentazocin dosis kecil, terapi adiksi opioid karena dosis kecil menginduksi dispori. Tes diagnosis penderita adiksi opioid dengan nalin test. Jadi ini untuk hati-hati untuk penegak hukum ya. Jadi kalau keracunan akut opioid itu bisa juga terjadi karena gejala putus obat. Jadi obat-obat ini tidak boleh di stop secara mendadak, ya, karena dia akan meningkatkan keracunan dan ini membahayakan jiwa daripada pasien gitu ya. Hati-hati, jadi makanya langsung direhab dulu gitu ya, supaya bisa diatasi keracunannya gitu ya. Jadi kalau keracunan bisa diatasi dengan nalin tes ketahuan, itu baru bisa dia orangnya sadar gitu ya. Jadi apa, dosis besar itu bukan hanya karena dia makan obat dalam dosis besar terus, tapi berhenti mendadak itu yang namanya withdrawal effect, juga bisa kembalinya gejala awal gitu ya. Nah, itu yang tolong diingat, yang mengerti tentang farmakologi ya, yang mengenai tentang penggunaan obat. Jadi ada beberapa obat yang tidak boleh di stop mendadak ya, termasuk golongan ini. Yang kedua adalah steroid. Itu juga steroid kalau dalam dosis tinggi tiba-tiba di stop, itu akan menyebabkan yang sekarang berbahaya adalah depresi justru ya. Kalau golongan alpha blocker malah terjadi stroke, yang pasien hipertensi dikasih golongan alpha blocker di stop mendadak, dan bukan terjadi hipertensi lagi kadang-kadang, tapi justru terjadi stroke ya. Jadi tolong diingat untuk penggunaan obat, ya balikkan ke ahlinya gitu ya, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan atau justru merugikan daripada pihak pasien gitu ya. Nalintes ini ya, nalorpin injeksi SK subkutan 3 mg ya, atau nalorpon 1,5 mg bila refleks, bila dilatasi di atas 1 mg dianggap normal gitu ya. Tapi kalau di refleks pupilnya di bawah 0,5 itu dianggap masih keracunan. Nalintes tidak menyenangkan penderita karena menginduksi gejala putus obat, dapat berbahaya dan merusak penderita. Ini jadi harus juga orang-orang yang profesional di bidangnya ya, makanya di obat-obat ini diletakkan di biasanya rumah sakit korban obat gitu ya. Kalau di Jakarta di Fatmawati kalau tidak salah dulu ya, untuk obat itu ya. Nah yang baru yang lain adalah namanya susetrigin, agak susah namanya. Nama dagangnya Jornaf gitu ya. Ini baru di approve by FDA Januari tadi tahun 2025. Mekanisme kerjanya mengurangi nyeri dengan mempengaruhi saluran natrium pada sistem saraf tepi sebelum sinyal nyeri dikirim ke otak. Indikasi nyeri akut sedang dan sampai berat pada orang dewasa. Kontraindikasi gangguan hati berat, wanita hamil dan menyusui. Kemudian efek samping gatal, spasme otot, peningkatan kadar kreatinin fosfokinase, dan kulit kemerahan. Interaksi obat, hindari penggunaan bersama penghambat kuat sitokrom 3A, kontrasepsi hormonal, dan dosis dimulai dari 100 mg dalam perut kosong.
tiap jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan gitu ya. 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Sorry. Dosis pemeliharaan itu masihnya maintenance dose ya, 50 mg setiap 12 jam, 2 kali sehari itu ya. Nah, yang kedua adalah supentanil ya, nama dagangnya Suvia gitu ya. Sebagai analgesik dan sedatif, walaupun secara farmakologi dapat mempengaruhi saluran cerna, kardiovaskuler, saluran nafas, sistem endokrin. Indikasi hanya untuk nyeri berat dan akut itu ya. Kontraindikasi depresi pernapasan, asma akut berat, dan adanya obstruksi saluran cerna. Efek samping, mual, sakit kepala, muntah, dizziness, dan hipotensi. Interaksi obat, pemberian bersama benzodiazepin atau obat sleeping pills, obat tidur ya, antidepresan lain, alkohol dapat menimbulkan efek sedasi yang lama, kemudian menimbulkan serotonin sindrom yang dapat berupa mengancam kehidupan bila diberikan bersama-sama obat-obat serotonergic gitu ya. Penghambat mau dengan opioid yang dapat menimbulkan serotonin sindrom atau keracunan opioid ya. Itu Suvia ya. Dosis ini 30 mikrogram subluminal ya, dia ada Suvia SL. SL-nya itu subluminal. Terima kasih telah menonton ya. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.